Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, Alhamdulillah, ini merupakan majelis yang pertama pada kitab yang ketiga dalam kurikulum akidah kita. Dan kitab yang ketiga yang akan kita bahas adalah Kitabut Tauhid. Ya. Kitabut Tauhid alladzi huwa min haqqillahi ta'ala. Kitab Tauhid yang mana Tauhid tersebut merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita masih di kategori akidah, ya, ilmu akidah dan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu yang mulia. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu bergantung kepada objek ilmu tersebut. Kalau ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala objeknya, maka ini paling mulia, ya, ilmu yang paling mulia. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran itu paling mulia. Ya, mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah kalamullah. Ya. Dan kalamullah merupakan sifat Allah. Sifat Allah. Nah, dan membicarakan sifat sama saja membicarakan zat. Ya. Maka belajar Al-Quran itu dimuliakan. Orangnya akan dinaikkan derajatnya. Ya, akan Allah muliakan. Begitu juga belajar tauhid. Ya, tauhid ini terutama yang akan kita bahas, ya, tauhid ibadah ini merupakan haknya Allah, bukan hak siapa-siapa. Ya, ibadah itu haknya Allah. Dan ketika kita membahas tentang haknya Allah, berarti masih objeknya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan dengan ini kita diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempelajari sesuatu yang mulia. Ya. Dan kitab Tauhid ini adalah kitab lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, bagi yang belum eh, paham tentang dasar-dasarnya, belum melewati usul salasah dan qawaidul arba, saya sarankan agar mendengarkan dulu usul salasah dari awal sampai akhir. Kemudian qawaidul arba, ya, dari awal sampai akhir ada di playlist YouTube, ya, bisa diulang-ulang. Nah, sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke kitab tauhid, ya, karena nanti akan ada beberapa hal yang tidak bisa dicerna, ya, kalau langsung ke kitab tauhid. Ya, karena belajar itu tadarruj, bertahap. Ya, kita belajar itu bertahap, setingkat, naik tingkat lagi seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita memulai mengkaji kitab, ya, kita akan eh, terlebih dahulu menjelaskan tentang dua hal. Ya. Yang pertama,
ta'rif bil musannif, mengenal penulisnya. Yang kedua, ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Ya. Di mana ini merupakan adab seorang penuntut ilmu. Adab seorang penuntut ilmu. Karena betapa banyak orang di luar sana, dia sudah belajar kitab tauhid, belajar usul salasa, tetapi dia tidak mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa penulisnya, kapan dia lahir, kapan dia wafat. Dia tidak tahu. Nah, ini merupakan kurang bersyukur ya, kurang berterima kasih kepada manusia. Di mana Allah dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hmm. Jadi merupakan adab kita mengenal dulu penulisnya. Jangan-jangan kita sudah mengambil ilmu dari buku ini berulang kali tapi nggak tahu siapa yang nulis ya. Ini merupakan bentuk kurang adab. Yang pertama, kita akan mengenal penulisnya. Ada tiga hal dalam hal ini yang perlu kita ketahui minimalnya. Yang pertama, nasab beliau. Ya, nasab beliau, nasab penulis. Beliau adalah imam, ya. Al-imam, al-alamah. Al-imam itu adalah seorang yang imam digelari imam itu orang yang diikuti semuanya. Ya, fikihnya diikuti, akidahnya diikuti, ya. Itu imam. Alamah ini bentuk sigoh mubalaghah dari alim, ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa orang itu berilmu, maka kita katakan alim, ya, orang itu alim, sangat berilmu. Kalau dikatakan alamah ini bentuk ininya, bentuk apa? Mubalaghahnya, ya. Benar-benar berilmu, ya. Di atasnya alim, alamah. Mujaddid, beliau juga al-mujaddid, ya. Mujaddid itu ya reformer, orang yang memperbaharui agama, bukan dalam ya dalam tanda kutip bukan berarti agama diperbaharui dengan syariat dia, bukan. Maksudnya orang yang mengembalikan kembali agama, ya orang yang memurnikan lagi setelah tadinya agama itu bercampur-campur dengan hal-hal yang bukan dari Islam, dibersihkan lagi, ya, dikembalikan lagi. Ini mujaddid. Digelari juga beliau dengan Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam. Ya. Nama beliau adalah Muhammad, ya, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Yazid bin Muhammad bin Barid, ya, At-Tamimi. Itu kunyah apa nasab beliau. Itu nasab beliau. Ya. Kunyah beliau adalah Abul Ali. Ada juga yang mengatakan kunyah beliau itu Abul Hasan. Ya, ada yang mengatakan Abul Ali, ada yang mengatakan Abu Hasan. Bahkan ada yang mengatakan Abu Husain. Ya, ada yang mengatakan Abu Husain. Ini menunjukkan bahwasannya beliau rahimahullah, beliau sangat mencintai Ahlul Bait, ya, di mana beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama-nama Ahlul Bait, Ali, Hasan, Husain, ya. Gak mungkin seseorang menamakan anaknya dengan orang yang dia benci, ya, gak mungkin. Ya, ini kunyah dan nasab beliau.
Yang kedua, yang perlu kita ketahui adalah mauluduhu, ya. Maulud itu tempat tanggal lahir lah gitu, ya. Tempat dan tahun lahir. Ini perlu kita ketahui. Ya. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Ya, beliau dilahirkan di kota Uyainah. Uyainah itu di tanah Yamamah, ya, masih di Saudi. Ya. Pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Di kota Uyainah. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang wafatnya. Tentang wafatnya. Namun kita bahas dulu sedikit ya sebelum ke wafatnya guru-guru beliau ya. Guru-guru beliau di antaranya ada bapak beliau ya, abinya beliau yaitu Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman itu seorang alim, seorang alim. Kemudian guru beliau juga ada Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said. Ya. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Muhammad Hayatus Sindi. Ya, Syekh Muhammad Hayatus Sindi. Di antaranya juga ada Syekh Muhammad Majmu'i. Ya, Syekh Muhammad Majmu'i Al-Basri. Ada juga Syekh Al-Musnid Abdullah bin Salim Al-Basri. Ini guru-guru beliau. Kemudian di antara murid-murid beliau, ya, beliau melahirkan murid-murid yang luar biasa, ya. Di antaranya adalah Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, ya, pendiri negara Arab Saudi, ya. Pendiri negara Saudi Arabia. Ini muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Namanya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ya. Di antara juga murid beliau Al-Amir As-Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad. Ya. Anaknya. Di antara juga anak-anak beliau, ya, Hasan, kemudian Ali, ya, kemudian Abdullah, ini anak-anak beliau. Ya. Hasan wafat pada tahun 1224. Kemudian Ali wafat pada tahun 1245. Abdullah wafat pada tahun 1243. Ya, ini anak-anak beliau. Ya, termasuk murid-murid beliau ya, karena beliau mengajarkan ke anaknya. Kemudian cucu beliau, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini anaknya Hasan. Penulis kitab Fathul Majid, ya, fi syarhi kitab Tauhid, ya, kitab yang terkenal Fathul Majid. Ini cucu beliau. Kemudian juga Syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar. Ya. Di antara murid beliau juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husain. Kemudian Syekh Husain bin Ghanam. Ini murid-murid beliau. Kemudian kita ke
karangan-karangan beliau ya, tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Yang pertama adalah kitab kita ini yang akan kita bahas, yaitu Kitab Tauhidil alladzi huwa haqqillahi huwa haqqullahi 'alal ibad. 'Alal abid atau 'alal ibad atau 'alal abid. Ya. Yang kedua ada usulul iman. Yang ketiga ada usulul salasah, ya, yang sudah kita bahas. Ada juga al-usulus sittah. Ada juga mukhtasar sirah. Ada juga fadlul Islam. Ada juga mukhtasar Zadul Ma'ad. Ya, ringkasan Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim. Ada juga Masailul Jahiliyah. Ada Kashfus Syubhat. Ada Qawaidul Arba. Ada Adabul Masyi ila Shalah. Dan banyak lagi. Ya, karya-karya beliau. Lalu yang terakhir adalah wafat beliau. Ya. Beliau wafat di kota Dir'iyah. Beliau wafat di kota Dir'iyah pada tahun 1206 Hijriyah. Ya, beliau wafat di kota Dir'iyah pada tahun 1206 Hijriyah. Ini tentang penulis ya, ta'rif bil musannif. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Ya, dalam hal ini Kitabut Tauhid. Yang pertama ada unwan, judulnya. Ya. Judulnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya. Kitab tauhid yang mana tauhid itu adalah hak hak Allah atas para hambanya. Ini judulnya. Tauhid itu ada tiga, sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ada sebelumnya bahwa tauhid ada makna am dan khas. Makna amnya adalah ifradullah ta'ala bihaqqihi, ya, mengesahkan Allah pada hak-haknya. Dan hak Allah itu ada dua, ya, hak fil ma'rifati wal isbat wa hak fi iradati wat talab. Ya, ini makna am. Kemudian makna khasnya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Ya, makna khasnya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Nanti bisa dirujuk lagi ya. Nah, Kitabut Tauhid. Kata tauhid di sini yang dimaui oleh al-musannif, ya, tauhid apa? Karena tauhid kan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah memuat tiga-tiganya di kitab tauhid ini isinya ataukah salah satu atau duanya saja? Nah, dalam kitab tauhid ini kita akan membahas 85% tentang tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya, 85% kita akan membahas tentang tauhid ibadah. Sisanya mungkin ada 10% dari tauhid uluhiyah, eh tauhid apa? Tauhid asma wa sifat, dan 15% atau 5% tauhid rububiyah. Ya, yang jelas sisanya itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini sisanya ada dibahas di kitab tauhid, tetapi sangat-sangat sedikit, ya. Dibahas di kitab tauhid tapi sangat sedikit. Ini yang pertama unwan. Yang kedua maudhu. Ya, maudhunya isinya tadi kita sudah jelaskan bahwa isinya tentang tauhid uluhiyah, ya. Dan ini sah-sah saja ya, menamakan sesuatu dengan hal yang terbesarnya. Ya. Jadi tidak usah kita katakan kita tauhid uluhiyah. Tidak. Cukup kita tauhid, maka yang dimaksud adalah bagian terbesarnya. Kenapa kita katakan terbesar? Karena tauhid ibadah ini adalah pembeda ya antara orang musyrik dan orang Islam. Ya.
Seseorang tidak dikatakan Islam, belum cukup masuk Islam sebelum dia bertauhid uluhiyah, sebelum dia mengesahkan Allah pada peribadahan, pada peribadatan. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan di Qawaidul Arba. Ya. Nah, makanya ini bagian terbesarnya. Seperti Nabi SAW juga menamakan sholat dengan apa? Dengan qiyam, berdiri. Ya, dengan berdiri. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri, apa maksud berdiri di sini? Salat, ya, karena berdiri adalah rukun yang paling besar dalam salat. Ya. Nah, maka kata Nabi, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan dipenuhi keimanan dan mengharap pahala, nah, seperti itu ya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga di sini musannif menggunakan tauhid, yang dimaksud adalah tauhid yang terbesarnya itu tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian dikatakan oleh cucu beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, kata beliau bahwa kitab Tauhid ini ditulis dalam perjalanan kakeknya ke Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak, ya, di mana Irak itu punya banyak kota besar, ya. Ada Basrah, ada Kufah, ada Wasit, dan lain-lain. Dan kitab Tauhid ini ditulis dalam perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke Basrah. Kemudian ketika beliau pulang ke Najd, ya, beliau tulis kembali, ya. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama, menulis itu berulang-ulang, ya. Menulis itu berulang-ulang, maksudnya dicek lagi seperti itu. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, berkenaan dengan kitab ini adalah apa namanya, metodologinya, manhajiyah, ya, metodologi penulisannya. Ya. Kitab Tauhid ini adalah kitab yang persis seperti kitabnya Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Dan metodologi penulisan seperti ini bisa dikatakan jarang sekali, sangat jarang. Bahkan setelah beliau, ya, sebelum dan setelah beliau tidak ada yang menulis kitab dengan metodologi seperti ini, ya, sangat jarang. Jadi metodenya adalah beliau meletakkan bab, ya, dari pemahaman beliau terhadap dalil. Ya. Beliau mengumpulkan dalil-dalil, kemudian yang beliau pahami dari dalil tersebut, ya, beliau jadikan judul bab itu, ya, sama seperti Imam Bukhari, persis di Sahih Bukhari, ya. Makanya dikatakan ini disadur dari kitabnya Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari demikian, Fiqhul Bukhari fitar jamatihi. Ya, pemahaman beliau tentang suatu dalil beliau tumpahkan, beliau tuliskan di judul babnya. Ya. Dan metodologi penulisan seperti ini jarang. Ya, makanya yang belum bisa menyingkapnya akan terasa kitab ini kering. Ya, maksudnya bukan kering, ya, maksudnya hambar saja gitu. Kemudian beliau, karakteristik beliau, ya, beliau seminimal mungkin menggunakan kata-kata dari dirinya sendiri. Ya, semaksimal mungkin beliau akan menggunakan diksi dari dari Al-Quran maupun hadis. Ya, meskipun ada persamaan kata dari bahasa Arab, beliau tidak pakai. Ya, beliau lebih mengutamakan diksi dari Quran dan hadis. Yang kedua, dari karakteristik beliau ketika menulis, beliau mengutamakan ayat Al-Quran. Ya, kalau di Al-Quran tidak ada, baru beliau
membawakan hadis. Kalau tidak ada yang sahih, beliau akan membawakan hadis yang menurut beliau doif, tapi doifnya itu ringan. Ya, paling paling sahih di pembahasan ini. Ya, meskipun doif, tapi paling ringan lah itu. Nah, beliau ahlul hadis. Beliau tahu doif, tapi ini kebiasaan ulama juga ya. Kebiasaan ulama ketika tidak ada hadis yang sahih, mereka akan membawakan hadis yang doifnya ringan. Ya. Seperti apa? Hadis yang paling hadis yang doif, tapi nggak ada lagi di bab ini. Ya, nggak ada hadis lain. Hadisnya doif diakui, tapi nggak ada bab lain, tapi diamalkan. Seperti hadis apa? Hadis gufronaka ya ketika keluar dari toilet, ya keluar dari hammam, kita mengucapkan gufronaka itu hadisnya doif di Sunan Abu Dawud. Tapi Imam Abu Dawud membawakannya karena tidak ada lagi hadis yang sahih yang berkaitan dengan ini. Dan umat menerima, ya, umat menerima bahkan mengamalkannya, termasuk kita mengamalkannya. Jadi sudut pandang kita terhadap hadis doif tidak se apa sekeras orang-orang di luar sana ya. Mengatakan kalau hadis doif ini hadisnya doif nggak boleh diamalkan padahal dia kalau keluar WC gufronaka gitu ya. Ini karakteristik beliau. Ya. Nah, saya kira ini eh, mukadimah yang perlu kita bahas ya, dua mukadimah. Kemudian kita langsung ke matan. Kita langsung ke matan bisa dilihat di layar di syasha ya. Qala al-musannifu rahimahullah taala Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Penulis memulai dengan Bismillah ini mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan Bismillah. Ya. Juga beliau mencontoh Rasulullah SAW ketika mengirimkan surat kepada raja-raja. Ya. Beliau setiap berkirim surat, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga beliau mencontoh para ulama sebelum beliau seperti Imam Bukhari dan lainnya memulai kitab mereka dengan Bismillah. Ya. Dalam Bismillah ini ada jar majrur, ya, jar majrur bismi, ya. Dan jar majrur itu membutuhkan muta'alliq karena dia huruf jarnya bukan huruf jar jaidah, tapi huruf jar asli, ya. Muta'alliqnya kemana? Muta'alliqnya ke fiil yang mahdzuf, fiil yang dibuang, ya, yang disembunyikan. Takdirnya apa? Takdirnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, usonnif atau uallif atau aktub. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai menyusun. Ya. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai menulis. Atau Bismillahirrahmanirrahim, abda, saya mulai. Ya. Ini para ulama ketika mensyarah Bismillah seperti ini. Summa qala al-musannif rahimahullah, alhamdulillahi wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, ya, ini beliau memulai muqaddimah ya di sebagian naskah ya, sebagian nuskhah tidak ada muqaddimah ini. Ya. Namun ini yang saya ambil dari guru saya ya, ada muqaddimahnya. Dan kaidahnya al-musbit muqaddamu 'alan nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan dari yang menafikan. Ya. Di sini beliau sudah memuat 4 muqaddimah atau 3 ya, 3 muqaddimah yang memang ini di, dicintai ya secara ittifaq, secara sepakat para ulama bahwa orang yang ingin memulai pembicaraan atau ingin memulai menulis haruslah dengan
muqaddimah ini. Ya, yang pertama bismillah, kemudian hamdalah, ya, kemudian salawat, ya, kemudian salam. Ya, ada juga yang mengatakan salawat dan salam. Yang satunya adalah apa? Dua kalimat syahadat. Ya, ini disukai secara ittifaq, ya, disepakati oleh para ulama begini mukadimah itu. Ya. Meskipun ada juga dalam ilmu balaghah itu namanya bara'atul istihlal, ya, yaitu seseorang membuka kitabnya atau membuka pembicaraannya dengan memilih kata-kata yang nyambung dengan pembahasan yang akan dia bahas, ya. Itu namanya bara'atul istihlal. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hisham, ya, dalam kitabnya Syarah Qatrun Nada. Ya, ini kitab Nahu. Beliau mengatakan dalam kitabnya Alhamdulillahi rafi'ud darajati liman in khafadha li jalalihi wa fatihul barakati liman intasaba li syukri ifdalihi. Ya. Ini namanya baraatul istihlal. Segala puji bagi Allah. Rafi yang merofa. Ya, rofa itu istilah nahu. Ya, makanya beliau cantumkan di mukadimah. Rofa itu istilah nahu. Yang mengangkat derajat, kata beliau, orang-orang yang khafad. Khafad juga istilah nahu. Ya, jer kalau kata Basriyin. Orang yang merendahkan diri pada kemuliaan Allah. Wa fatih, ya fatah itu istilah nahu juga. Ya, yang membuka keberkahan liman intasoba. Nasob juga istilah nahu. Ya, ini namanya baraatul istihlal. Ya, di mana penulis memilih kata-kata yang nyambung dengan pembahasan yang akan dia bahas. Ya. Ini kata beliau, Alhamdulillah wassalatu wassallallahu ala Muhammadin. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Ya. Makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah apa? Allah menyebut Allah mendoakan Nabi Muhammad, ya. Mendoakan Nabi Muhammad, ya, dan menyebut-nyebut beliau di sisi para malaikat yang terdekat. Ya. Itu makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita dianjurkan untuk salawat kepada beliau. Ya, innallaha wal malaikatuhu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, ini perintah untuk bersolawat. Kemudian solawat malaikat kepada Nabi Muhammad, apa maksudnya? Itu mendoakan beliau, ya, mendoakan Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi, al di sini ada kata al, ya, saya garis apa, saya beri ini, ya, beri stabilo, kata al di sini ada kata al. Apa yang dimaksud al? Para ulama ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama, al ini adalah umat beliau, ya, umat beliau, termasuk ahlul baitnya dan lain-lain. Nah, ini termasuk keluarga beliau, istri-istri beliau, ya. Ini umat beliau. Makanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat beliau. Maksudnya itu alihi, dan kepada umatnya. Ya. Kemudian wasahbihi wasallam. Nah, bukankah sahabat ini, para sahabat Nabi termasuk umat beliau? Jawabannya iya, benar. Ya, di sini ada kata wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Ya, kenapa harus ada pengulangan kata wasahbihi? Padahal kalau al saja kan udah cukup. Sahabat sudah termasuk. Nah, ini dalam bahasa Arab dinamakan atful khas alal am. Ya, atful khas alal am.
menggandengkan sesuatu yang khas, yang khusus dalam hal ini sahabat kepada sesuatu yang umum dalam hal ini al, ya. Ada maknanya, ya, ada maknanya ketika orang Arab menggandeng yang khas kepada yang am itu maknanya adalah bahwa yang khas ini punya perhatian khusus, punya kelebihan yang khusus, punya derajat yang khusus. Ya, maksudnya itu ihtimam, ya, untuk perhatian kepada yang khas ini. Ya, makanya dalam surat apa? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Fathah, Fathul Mekah, termasuk Nasrullah, termasuk pertolongan Allah. Ya. Jadi ketika datang idaja, ketika datang Nasrullah, pertolongan Allah dan Fathul Mekah. Ya. Padahal Fathul Mekah termasuk pertolongan Allah. Ya, termasuk pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa Fathul Mekah ini peristiwa yang luar biasa, punya kekhususan. Ya, karena di situ banyak orang yang masuk Islam. Di situ peristiwa-peristiwa besar terjadi. Nah, di sini juga menunjukkan para sahabat, keutamaan para sahabat, ya, kemudian eh, keilmuan mereka dan yang lain. Ya, wassalam dan salam. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama, masih mukadimah. Ya, besok kita insya Allah akan lanjutkan ke matan, mulai masuk ke bab yang pertama. Ya, bab kita Tauhid yang pertama. Ya, bab ini di kitab ini ada 67 bab. Ya, ada 67 bab. Dan ini bab yang pertama insya Allah besok akan kita bacakan. Wallahu alam bisawab. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.